Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Mirza dan bersama dengan teman saya Erlangga Santoso. dari kelas 12 IBB, kami ingin mempresentasikan salah satu bab dalam pelajaran agama Islam, yaitu hukum mawaris dalam Islam. Ya. Ya, lanjut ke pengertiannya. Yang pertama, apa itu hukum mawaris? Nah, hukum mawaris ini bisa dikatakan sebagai serangkaian kejadian mengenai pengalihan kepemilikan harta dari orang yang sudah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Nah, di mawaris ini ada 3 unsur nih yang harus dipenuhi. Yang pertama ada orang meninggal yang biasa disebut pewaris atau yang mewariskan. Yang kedua, harta milik yang orang yang sudah meninggal, yaitu orang meninggalkan harta waris. Lalu yang ketiga, ada satu atau beberapa orang hidup sebagai keluarga orang yang meninggal yang disebut sebagai ahli waris. Nah, ilmu mawaris ini juga biasa disebut ilmu faraid. Itu ilmu yang membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan harta warisan yang mencakup masalah-masalah orang yang berhak menerima warisan, bagian orang-orang yang menerima, dan juga bagaimana cara pembagiannya tersebut. Nah, serta juga ada hal-hal yang berkaitan dengan ketiga hal yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya, ada dasar-dasar hukum mewaris. Ada 3 hukum di sini. Yang pertama bersumber dari Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, dan yang ketiga posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia. Nah, di Al-Quran itu saling mewarisi di antara kaum muslim itu hukumnya adalah wajib berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Nah, ada banyak tuh ayat-ayat Al-Quran yang bicarakan tentang pembagian harta warisan nih. Tapi salah satu firman yang bisa kita lihat di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah An-Nisa ayat ke-7. Lanjut ke dasar hukum yang kedua, yaitu as-sunnah. Nah, ada hadis dari Ibnu Mas'ud nih, yang artinya dari Ibnu Mas'ud katanya bersabda Rasulullah SAW, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah Al-Faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati, dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi 2 orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan dan masalahnya. Maka mereka berdua pun tidak menemukan seorang yang memberitahukan pemecahan masalahnya kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya, posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia nih. Nah, hukum waris Indonesia itu merujuk pada ketentuan dalam kompilasi hukum Islam atau KHI, mulai pasal 371 yang diatur tentang pengertian waris, harta warisan, dan ahli waris. Nah, kompilasi hukum Islam itu sebenarnya adalah kesepakatan para ulama dan perguruan tinggi nih berdasarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Selanjutnya, ada ketentuan mewaris dalam Islam. Yang pertama, ada ahli waris nih. Nah, jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan itu ada 25 orang, yaitu 15 orang dari ahli waris pihak laki-laki, atau biasa disebut juga ahli waris asabah, yang bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh zawil furud, dan 10 orang ahli waris pihak perempuan, yang biasa disebut ahli waris zawil furud, yang bagiannya telah ditentukan. Kedua, ada syarat-syarat mendapatkan harta warisan. Yang pertama, tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang untuk kematian orang yang diwarisi. Yang kedua, kematian orang yang diwarisi. Yang ketiga, ahli waris masih hidup saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Ya, yang ketiga, sebab-sebab menerima harta warisan. Pertama, nasab atau keturunan. Kedua, pernikahan. Ketiga, wala. Nah, buat yang belum tahu wala itu apa, wala itu adalah keadaan ketika seorang yang memerdekakan budak, dan budak itu ketika ia meninggalkan harta warisan namun tidak memiliki ahli waris. Nah, maka orang yang telah memerdekakan budak itu berhak menerima harta warisan dari budak yang telah ia telah merdekakan. Yang keempat, ada sebab-sebab tidak mendapatkan harta warisan. Pertama, kekafiran. Kedua, pembunuhan. Ketiga, perbudakan. Keempat, perzinahan. Dan kelima, li'an. Nah, li'an itu apa sih sebenarnya? Li'an itu adalah kondisi ketika seorang suami atau seorang istri juga bersumpah kepada pasangannya bahwa pasangannya itu telah melakukan perzinahan tanpa bukti-bukti yang konkret seperti itu misalnya. Nah, selanjutnya untuk bagian yang ini
Saya akan memberikan kesempatan presentasi kepada teman saya, Erlangga. Pada Erlangga, saya persilakan. Ya, terima kasih Mirza atas waktunya. Di sini untuk ketentuan pembagian harta warisan didasarkan pada surat An-Nisa ayat 11 yang artinya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta, dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai, dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat, atau dan sesudah dibayar hutangnya. Quran Surat An-Nisa ayat 11. Ahli waris dalam pembagian harta warisan dibagi menjadi dua macam, yaitu ahli waris zawil furud dan ahli waris asabah. Untuk ahli waris asabah yaitu ahli waris yang memperoleh kadar bagian harta warisan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat An-Nisa ayat 4 tadi, ayat 11 tadi. Dengan pembagian terdiri dari 6 kelompok, yaitu mendapatkan setengah, yaitu suami, anak perempuan, dan cucu perempuan. Mendapatkan 1/4 bagian, yaitu suami dan istri. Kemudian yang berhak mendapatkan bagian 1/8 adalah istri jika suami memiliki anak atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Jika suaminya memiliki istri lebih dari satu, maka 1/8 itu dibagi rata di antara semua istri. Kemudian yang mendapatkan 2/3 yaitu dua anak perempuan atau lebih, dua cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki, dua saudara perempuan sekandung atau lebih, dan dua saudara perempuan sebapak atau lebih. Kemudian yang mendapatkan 1/3 bagian yaitu ibu, dua saudara seibu atau lebih, dan kakek. Dan yang terakhir yang mendapatkan 1/6 bagian yaitu ibu, nenek, dan bapak. Kemudian untuk ahli waris asabah. Ahli waris asabah adalah perolehan bagian dari harta warisan yang tidak ditetapkan bagiannya dalam furud yang ke-6 tadi, tetapi mengambil sisa warisan yang telah setelah ashabul furud mengambil bagiannya. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anhuma, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berikanlah bagian faraid atau warisan yang telah ditetapkan kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat nasabnya." Hadis riwayat Bukhari. Ahli waris asabah terbagi menjadi dua, yaitu asabah bin nasab atau hubungan nasab, yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu asabah bi an-nafsi, yaitu semua ahli waris laki-laki, kecuali suami, saudara laki-laki seibu, dan mu'tik yang memerdekakan budak. Mereka adalah sebagai berikut. Anak laki-laki, putra dari anak laki-laki, seterusnya ke bawah, dan ayah. Ketiga ahli waris di atas dapat dikelompokkan menjadi 4 arah, yaitu arah anak, arah bapak, arah saudara laki-laki, dan arah paman. Kemudian asabah bil goir. Ahli waris asabah bil goir terdiri dari 4. Semuanya dari kelompok wanita. Dinamakan asabah bil goir adalah karena hak asabah keempat wanita itu bukanlah karena kedekatan kekerabatan mereka dengan pewaris, tetapi karena adanya asabah lain atau asabah bin nafsi. Adapun ahli waris asabah bil goir yaitu anak perempuan, anak laki-laki, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan seayah. Kemudian asabah mal goir. Orang yang termasuk asabah mal goir yaitu saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah. Adapun landasan hukum asabah mal goir adalah hadis Rasulullah. Lanjut. Kemudian asabah bisabab atau karena sebab. Dari penjelasan tentang pembagian harta warisan di atas,
Jika semua ahli waris itu ada atau berkumpul, maka ada 3 kondisi yang harus diperhatikan, yaitu jika semua ahli waris laki-laki berkumpul, maka yang berhak mendapatkan warisan yaitu ayah, anak laki-laki, dan suami, dengan pembagian ayah 1/6, suami 1/4, dan sisanya adalah anak laki-laki atau asabah. Kemudian, jika semua ahli waris perempuan berkumpul, maka yang berhak mendapatkan warisan yaitu istri 1/8, ibu 1/6, dan anak perempuan 1/2. Dan sisanya saudara perempuan sekandung sebagai asabah. Dan yang terakhir, jika terkumpul semua ahli waris laki-laki dan perempuan, maka yang berhak mendapatkan warisan yaitu ibu, bapak, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau istri dengan pembagian yaitu jika pada ahli waris tersebut terdapat istri, maka bagian ayah 1/6, ibu 1/6, istri 1/8, dan sisanya anak laki-laki dan perempuan sebagai asabah. Dengan ketentuan anak laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dari anak perempuan. Kemudian, jika ahli waris tersebut terdapat suami, maka bagian ayah 1/6, ibu 1/6, suami 1/4, dan sisanya anak laki-laki dan perempuan sebagai asabah. Dengan ketentuan anak laki-laki mendapat 2 kali lipat dari anak perempuan. Kemudian untuk contoh praktik pembagian warisan. Jika seorang meninggal dunia dan meninggalkan harta sebesar 180 juta rupiah, ahli warisnya terdiri atas istri, ibu, dan 2 anak laki-laki. Pembagiannya adalah bagian istri 1/8, ibu 1/6, dan 2 anak laki-laki asabah. Dengan KPK dengan penyebut 8 dan 6 menjadi 24. Maka pembagiannya untuk istri mendapatkan 22.500.000, untuk ibu mendapatkan 30 juta rupiah. Untuk 2 anak laki-laki mendapatkan 127.500.000. Dengan masing-masing anak laki-laki setelah dibagi 2 hasilnya tadi menjadi 63.750.000 rupiah. Terima kasih Erlangga atas presentasinya. Saya akan melanjutkan mengenai asas hukum waris dalam Islam. Nah, ada 10 asas mengenai hukum waris ini. Yang pertama ada asas integriti atau ketulusan yang berlandaskan dari surah Al-Imran ayat 85. Kedua ada asas ta'abudi atau penghambaan diri dari surah An-Nisa ayat 13 sampai 14. Ada asas hukukul maliyah atau asas-asas kebendaan dari kompilasi hukum Islam pasal 175. Keempat, asas hukukun tabi'iyah atau hak-hak dasar. Kelima, asas jibari atau keharusan kewajiban. Keenam, asas bilateral, surah An-Nisa ayat ke-7, 11 sampai 12 dan 176. Ketujuh, ada asas individual, Quran surah An-Nisa ayat 8 dan 33. Kedelapan, asas keadilan yang berimbang dari surah Al-Baqarah ayat 233 dan Quran surah At-Talaq ayat 7. Ke-9, asas kematian. Ke-10, dan yang merupakan asas terakhir, yaitu asas membagi habis harta warisan. Kompilasi hukum Islam pasal 192 dan 193. Selanjutnya ada penerapan perilaku mulia dari hukum waris ini. Yang pertama, meyakini bahwa hukum waris itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang paling lengkap dijelaskan oleh Al-Qur'an dan hadis Nabi. Kedua, pembagian harta warisan secara adil berdasarkan ketentuan syariat Islam. Ketiga, mempelajari ilmu waris karena hukumnya itu fardu kifayah. Keempat, meninggalkan harta yang berkecukupan untuk keturunan. Nah, manfaat hukum waris dan hukum waris Islam nih. Yang pertama, manfaatnya itu kita bisa lihat dengan terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis. Kedua, menciptakan keadilan dan mencegah konflik atau pertikaian. Ketiga, peduli kepada orang lain sebagai cerminan juga nih pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.